Terima kasih Pak Syah. Mari Bapak Ibu saya ajak kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur sekali buat pagi yang luar biasa kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bapa, kami percaya rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Sehingga tidak ada satupun dari kami. Ketika hari itu tiba, kami semua menyelesaikan pertandingan iman kami. Karena kami percaya Tuhan, sukacita yang dari Tuhan itulah yang akan membawa kami untuk menyelesaikan sampai akhir. Terima kasih Bapa, Roh Kudus urapi setiap kami. Dan biarlah apa yang menjadi kebenaran-Mu pada hari ini memerdekakan setiap hidup kami. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata amin. Shalom jemaat Tuhan, Abalov Cikarang. Saya bersuka cita bisa hadir bersama istri saya di tengah-tengah saudara semua. Ya. Dan hari ini ternyata hari yang spesial. Ya. Pak Handrianto berulang tahun, happy birthday Pak, Tuhan Yesus memberkati, panjang umur, sukacita sejahtera selalu. Ya. Nah saudara, apa yang mau kita sama-sama renungkan ya pada pagi hari ini, ketika kita berbicara tentang kata sukacita, ya, itu adalah sebuah kata yang bukan sekedar sebuah sebutan atau slogan. Ya. Tetapi itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Katakan amin. Ya. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya bukan hanya menyelamatkan saya dan saudara, kemudian kita nanti menjalani kehidupan kekal bersama Dia. Ya. Itu kita percaya sekali dan kita imani bahwa itu nanti kita akan bersama-sama dengan Dia. Tetapi perjalanan kita di bumi ini belum selesai saudara. Ada amin? Sukacita ini saya renungkan adalah sebuah kekuatan yang Allah karuniakan kepada saya dan saudara hari ini sebagai orang percaya. Rasul Paulus bukan sekedar menulis kepada gereja di Filipi dan dia berkata dengan mudah, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara melihat ada tanda seru di situ. Saudara, kalau saya merefleksikan kehidupan secara pribadi saya hari ini, dengan 3 tahun yang begitu cepat berlalu, masa kesesakan yang dialami oleh kita semua, ya, kita akan bertanya, Tuhan, sungguhkah saya bersuka cita? Ya, mengapa? Mudah bagi kita ketika kita katakan kita bersuka cita, ketika keadaan baik di dalam hidup kita. Ketika tidak ada goncangan, saudara. Ya. Ketika semua baik-baik adanya. Tapi ketika ada goncangan, masalah, pergumulan, tantangan di dalam kehidupan kita. Pribadi, keluarga, di dalam pelayanan, di dalam segala kehidupan kita hari ini. Apakah kita masih bisa berkata, aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Saudara menyebutkan kata bersukacita di dalam Tuhan. Dan meresponi dengan hati dan pikiran saudara bukan sebuah hal yang mudah. Amin. Saya menyampaikan tema yang disampaikan kepada saya bergumul saudara. Saya berkata, Tuhan ampuni saya. Sukacita kita seringkali hilang dari hal yang sepele, betul gak Bapak Ibu saudara? Ada amin? Ya. Di awal hari kita udah datang sama Tuhan, kita berdoa, kita saat teduh. Ya. Kita bilang, Tuhan, aku percaya Engkau menyertai aku menjalani hari ini. Ya. Begitu mau keluar rumah, mobil nggak bisa di starter, saudara. Ya, ternyata akinya soak. Ya, udah janji pula sama orang lain. Ya, itu hal kecil, saudara ya. Tapi itu mencuri sukacita kita. Pakai kita ingat tadi kita baru berdoa, kita minta Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan
memelihara hati dan pikiranmu menjalani hari ini. Saudara, sukacita bukan sebuah hal yang mudah. Ya. Tetapi Tuhan memberikan ini kepada kita karena memang berasal dari Tuhan. Ya. Next slide boleh. Slide berikutnya. Ya, sukacita berasal dari Tuhan. Saudara, Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan orang percaya, katakan amin. Ya. Karena Yohanes 7 ayat 38 katakan demikian, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, aliran-aliran air itu menghidupkan saya dan saudara hari ini untuk hidup di dalam janji Tuhan, katakan amin. Ya. Penggenapan janji Tuhan dapat terjadi karena ada Roh Kudus yang memberikan saudara kekuatan, yang memberikan saudara sebuah tuntunan, yang membuat saudara menyadari bahwa hari ini Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Ya. Saudara, Tuhan ketika Dia mau menyelesaikan kehendak Bapa di kayu salib, sebelum itu Dia berkata bahwa aku akan memberikan kalian penolong. Ya, lebih baik aku pergi sehingga penolong itu, penghibur itu, ya, bisa menuntun kalian semua. Ya, saudara, itu Tuhan yang bicara. Kalau hari ini kita berkata Yesus, kita lihat Dia mati nih, dan kita menyaksikan bagaimana Dia naik ke sorga, mungkin bagi kita mudah berkata, saudara ya. Tetapi hari ini justru dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan itu, Roh Kudus yang diberikan dalam hidup saya dan saudara, memberikan kekuatan. Ya, saudara, sukacita ini dikatakan ada di dalam hati kita, ada di dalam hidup kita, ada di dalam pikiran kita, kehendak kita. Ya, saudara, kalau ini tidak benar-benar kita sadari hari ini, sukacita kita mudah hilang. Ya, sukacita kita mudah tercuri, saudara. Ya, hari-hari ini kita hidup di dalam peperangan. Amin. Kita ada di dalam peperangan rohani, saudara. Setiap hari, setiap waktu. Ketika kita ada di jalan, ketika kita ada di kantor. Ya, ketika kita ada di dalam banyak sekali kegiatan kita. Ya, itu peperangan-peperangan rohani di dalam kehidupan kita terjadi. Saudara bisa memilih hari ini saudara menjadi orang yang sukacita di dalam segala hal, di dalam segala situasi. Atau saudara memilih, oh saya sukacita, ada batasnya. Ya, tidak. Tuhan gak bilang seperti itu. Tapi dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ya. Kita tahu sebuah lagu, ya, sungai sukacitaku, sukacitamu mengalir, ya, di dalamku. Ya. Saudara, ketika kita nyanyi itu sukacita banget, saudara. Ya, dengan gaya kita, dengan ekspresi kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita mulai hari Senin, Selasa, Rabu, sampai ketemu lagi hari Minggu, saudara, betul nggak sungai itu memenuhi hidup saudara? Ya, saudara, sukacita bukan hanya terekspresi melalui apa yang saudara tampilkan kepada keluarga saudara, kepada banyak orang di dalam perjalanan hidup saudara, tidak. Tetapi ketika itu betul-betul mengalir dari hati saudara, yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka saudara menjadi pribadi yang berbeda. Dan orang akan melihat hidup kita otentik, saudara. Hidup kita spesial. Hidup kita begitu menarik ketika banyak orang bertemu dengan kita, ketika banyak orang berjumpa dengan kita. Ada sesuatu yang berbeda. Mengapa? Karena sukacita surga itu ada. Dan saudara membawa itu di mana saudara berada, ya, di mana saudara berada. Saudara, Roma 4 ayat 14 katakan bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jelas sekali di sini katakan sukacita itu oleh Roh Kudus. Ya. Sukacita kita tidak dikuasai lagi dengan pikiran kita dan hati kita, tapi oleh Roh
Kudus. Roh Kudus mengambil alih hidup kita jika kita mengizinkan Dia. Amin. Seringkali sukacita kita hilang karena kita nggak izinin Roh Kudus mau ambil alih. Ya. Hal yang sering terjadi adalah ketika kita mau memulai hari. Itu yang saya saksikan, ya, memulai hari. Ya, dari saudara bangun kegiatan di rumah itu paling sulit. Ya. Tetapi ketika saudara bilang Roh Kudus, kau ambil alih pikiran, perasaan, kehendak dan hati, maka saudara menjadi orang yang menang menjalani hari itu. Katakan amin. Saudara, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Ya. Saudara, berapa banyak kita bertemu, kita mengalami dalam situasi-situasi dalam hidup kita, ketika kita ragu tentang apa yang bisa kita makan dan minum. Ada amin? Ya. Saudara, Allah memberikan Yesus untuk mati di kayu salib dan memberikan Dia untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia akan bertanggung jawab dengan kehidupan saudara. Amin. Bukan sebuah janji keselamatan, hidup yang kekal. Tapi Dia memelihara. Dia Bapa yang memelihara kehidupan anak-anaknya. Oleh sebab itu dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebuah kata yang bukan terlalu tabu disampaikan adalah tentang berkat. Tetapi banyak orang salah mengartikan berkat itu. Ya. Saudara, satu kali Yesus berkata kepada para murid tentang ragi Farisi. Tetapi ketika itu para murid menerima pesan itu sebagai roti jasmani. Ya, ada di kebenaran firman Tuhan. Ya. Saudara, Yesus juga pernah berkata ketika Dia berjumpa dengan wanita, ya, di kota Sikar. Ketika para murid pergi membeli makanan, ya, mereka mencari makanan jasmani. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada mereka ketika mereka kembali? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan. Saudara, bicara makan minum hari ini adalah sesuatu yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Ya, kalau saudara tanya, Pak, Bapak khawatir nggak? Ya ada sih. Saya juga bilang saya masih manusia, saudara. Ya, kegalauan hari-hari di terakhir ini, hari-hari pada memasuki, ya, hari-hari di zaman akhir ini, ya, adalah ketika kita meragukan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna di hari yang ke depan. Saudara, firman itu bukan hanya untuk hidup hari ini, saudara. Tetapi ada sesuatu yang menantikan saya dan saudara. Bagaimana saudara melihat janji itu digenapi dalam hidup saudara, tetapi saudara mengimaninya hari ini. Ada amin. Tuhan bilang jangan khawatir akan hari esok. Sebab hari esok ada kesulitan dan kesusahannya sendiri. Itu janji. Kalau saya merenungkan hari ini kehidupan pribadi saya bersama keluarga tentunya. Saudara, saya cuma berkata Tuhan itu baik dan sangat baik. Ya. Saya percaya dalam kehidupan kita semua di ruangan ini. Amin. Seringkali kita lupa kebaikan Tuhan. Ya. Tapi ketika kita berdiam merenungkan, hari ini, aku ada sampai hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Saudara, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, waktu-waktu yang terbaik, anugerah, di mana kita masih bisa berdiri, di mana kita masih bisa bekerja, melayani, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu adalah sebuah kesempatan yang jangan kita lupa. Itu sebuah hal yang mahal hari ini. Ya. Maka dari itu kata firman Tuhan, hati-hati. Ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya.
biarlah kita minta dari Tuhan hati yang bijaksana. Supaya tidak ada satu orang pun hari ini yang karena sukacita yang tidak lagi hidup di dalam oleh karena kuasa Roh Kudus itu, lupa akan janji Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan. Mazmur 16 ayat 11 katakan begini bahwa Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan yang ada di hadapanmu, supaya ada sukacita melimpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, dia percaya bahwa hari esok kehidupannya Tuhan yang pegang, katakan amin. Saudara, Tuhan memegang tangan orang yang mengasihi dia dan yang percaya kepada dia. Berjalan dengan Tuhan itu saudara harus melewati lembah kekelaman, betul? Ya. Lewat badai cobaan. Ya. Tidak pernah rata, saudara. Tapi yang saudara bisa rasakan sampai hari ini, tangan Tuhan menyertai dan memberi kemenangan. Ya. Saudara, kemenangan itu akan saudara terima kalau saudara masuk di dalam pertandingan. Katakan amin. Gak ada orang gak bertanding menang, saudara. Saya belum pernah lihat itu. Ya, belum pernah saya lihat itu. Ya. Tapi bagaimana ketika pertandingan itu dimulai dan saudara tetap setia di dalam perlombaan yang diwajibkan itu sampai akhir. Ya. Banyak orang keluar gelanggang karena gak kuat, saudara. Mereka katakan bukan ini Tuhan. Saya percaya ini bukan rencana Tuhan. Saudara, manusia tidak bisa memahami pikiran Tuhan. Manusia tidak bisa menyelami jalan-jalannya Tuhan. Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Begitu tinggi langit dan bumi, demikian engkau tidak akan bisa menyelami. Ya. Saudara, ketika Tuhan membawa Ayub, apakah Tuhan menjelaskan kepada Ayub, mengapa aku mengizinkan engkau untuk mengalami ini? Tetapi proses itu tetap ada kasih Allah. Amin. Tetap ada kasih Tuhan yang menyertai Ayub. Tuhan perlu beri penjelasan enggak kepada Ayub? Enggak, saudara. Dan kita tidak perlu menanyakan kepada Tuhan penjelasan tentang apa yang harus kita hadapi hari ini. Atau segala situasi dan kejadian yang harus kita alami. Ya. Saudara, saya bukan tidak berempati dengan apa yang mungkin hari ini sedang saudara alami. Tetapi kata sukacita di sini bukan sekedar kata-kata. Tetapi sebuah kekuatan surgawi yang Tuhan taruh di dalam hidup saudara melalui Roh Kudus. Ya. Yohanes 15, nanti kita baca di rumah. Ya. Saudara, kalau saudara baca Yohanes 15, saudara akan menemukan sebuah rahasia. Ya. Dan ayat 11 terakhir dikatakan demikian. Yesus yang berkata, aku telah mengatakan hal ini kepadamu, supaya sukacitaku tinggal di dalam kamu, dan sukacitamu dapat menjadi penuh. Ya. Saudara, kita yang memilih sementara tinggal dan sementara pergi, ya, sementara ada di dalam kerajaan Allah, sementara kita keluar daripada kerajaan Allah, sukacita saudara enggak akan penuh. Ya, kalau saudara baca, jelas sekali di situ dikatakan, akulah pokok dan kita adalah ranting-ranting. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apapun. Ya. Saudara, sukacita menjadi penuh karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Amin. Saudara hanya perlu apa? Mengucap syukur. Ya, saudara harus jalani kehidupan saudara yang bukan punya saudara, punya Tuhan. Ya, kita harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan di dalam kita, tetapi kehidupan itu adalah Tuhan sendiri yang ada dalam hidup kita. Menganalogikan ini tidaklah sebuah hal yang mudah. Tetapi saya percaya ketika Roh Kudus memberikan ini pengertian kepada saya dan saudara.
Apapun keadaan kita, apapun situasi yang ke depan terjadi, yang Tuhan izinkan, kita akan tetap bersuka cita. Katakan amin. Ya. Slide berikutnya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Ya. Pikirkanlah yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu semua. Ya. Saudara, ternyata ada sesuatu yang harus kita pikirkan dan ada sesuatu yang menghalangi kita, yang mengambil alih pikiran kita untuk bersukacita. Karena di dalam Roma 8 ayat 5 juga dikatakan demikian. Bagi mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, tadi yang saya baca di awal Filipi 4 ayat 8, saudara. Jadi artinya, sebuah hal yang Tuhan mau katakan, bahwa apa yang kita pikirkan, itu akan mengambil alih hidup kita. Ada amin? Ya. Pikiran daging, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, frustasi, keraguan, kebimbangan, saudara. Dan masih ada banyak lagi. Itu yang akan mengambil alih sukacita yang seharusnya menjadi penuh dalam hidup saya dan saudara. Tetapi apa yang dikatakan pola pikir roh, ya, kekuatan daripada Roh Kudus yang akan membawa saudara mengalami sukacita penuh adalah tetap sukacita, damai sejahtera, kemenangan, pengharapan, kekuatan dan kepastian. Saudara, hidup orang percaya cuma 3 kan, iman, pengharapan dan kasih. Ya. Kasih yang akan menyertai kita dan kasih tidak akan pernah selesai, kasih tidak akan pernah hilang. Ya, iman, pengharapan dan kasih, karena kasih adalah yang terbesar. Ya. Saudara, pikiran kita bicara di dalam Amsal mengingatkan, jagalah hatimu, jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Ya. Apa yang saudara lihat, yang saudara dengar, yang saudara baca, ya, saudara, ini yang paling cepat hari ini merubah pikiran saya dan saudara. Amin. Ya. Ketika saudara mengizinkan berita-berita yang dengan sendirinya masuk di layar saudara, berita-berita yang membuat kita menjadi khawatir, takut. Ya. Bukan rahasia lagi, semua menyampaikan bahwa tahun depan adalah tahun kegelapan. Tapi saya berkata, dan kita semua harus berkata, bahwa bagi orang percaya yang ada di dalam kerajaan Allah, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, ada terang Tuhan, katakan amin. Ada terang Tuhan yang menyertai kehidupan orang percaya. Ya. Saudara, iman bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Amin. Hari ini saudara bukan orang-orang lagi yang menantikan, saya mau lihat dulu Pak, saya baru percaya. No. Ya. Berjalan dengan iman. Saudara mengerti bahwa ada sebuah waktu di depan yang adalah kairos Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Siapa yang percaya tahun depan adalah tahun kelimpahan? Katakan amin. Ya. Nah. Saudara, ada hal yang menghalangi kita untuk bisa mengalami sukacita. Ya. Slide berikutnya berkata bahwa ada dosa, ya, di dalam hidup kita. Ya. Saudara, setiap saat, setiap waktu ketika kita datang kepada Tuhan, izinkan Roh Kudus mengoreksi hidup kita. Katakan amin. Ya. Saudara, kita masih bisa jatuh di dalam dosa, tetapi tetapi status kita tidak berubah. Amin. Kita tetap anak Allah yang dikasihinya. Tetapi hubungan kita dengan Bapa kita harus kembali sempurna. Ya. Bagaimana bisa sempurna lagi? Kita bertobat, saudara. Ya. Mengapa? Karena seorang anak yang dekat dengan bapaknya, dia akan menyadari ada hal yang belum menyenangkan bapaknya dan dia mau mengakui. Dia mau minta ampun. Dan itulah yang dikatakan bahwa kita menjadi anak-anaknya Allah yang setia dan taat.
Ada amin? Ada banyak orang hari ini memilih menjadi anak Allah, tapi tidak mau taat dan setia. Ya. Saudara, sukacita tidak akan menjadi penuh kalau kita menjadi anak-anak yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya. Saya percaya di sini kita semua berjuang, amin. Tapi saudara harus betul-betul menyadari dan saudara mengerti bahwa kasih karunia itu begitu mahal. Ya. Diberikan cuma-cuma, tetapi menjalani hidup yang diberikan kasih karunia itu saudara harus sungguh-sungguh menghargai itu. Sehingga saudara menyadari bahwa hidup saudara sampai hari ini belum sempurna. Tuhan, tolong saya mau bertobat, saya nggak mau lakukan lagi, saya mau terbuka sama Tuhan. Saya mau berikan seluruh hidup saya kepada Tuhan, ruang hati saya, keputusan saya, tindakan saya, sikap hati saya, pikiran saya, Tuhan ambil alih. Ya. Nah, ini yang paling menjadi sebuah perenungan hari ini. Bagaimana anak-anak Tuhan mengalami sukacita atau tidak. Ya. Saudara, Mazmur 32. Ayat 3-5 katakan demikian. Ya, Mazmur Daud. Di akhir daripada ayat yang kelima katakan, dosaku ku beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, dosa yang diampuni Tuhan adalah dosa yang diakui. Ada amin? Kalau saudara tidak mengakui dosa itu, Tuhan gak akan ampuni. Betul gak? Di sini kan dikatakan, aku memberitahukan kepadamu ya Tuhan, kesalahanku yang tidak kusembunyikan. Aku mengaku bahwa aku memang telah berdosa. Dan aku percaya engkau mengampuni aku, kesalahanku karena dosaku. Saudara, Daud gak sempurna. Tetapi Daud berkenan di hati Tuhan. Amin. Tapi Daud, orang yang terbuka. Dan mau mengakui dosanya kepada Tuhan. Ya, dan Daud diangkat oleh Tuhan, ya, menjadi seorang raja. Melalui proses enggak? Melalui, saudara. Ya. Daud enggak gampang sampai kepada posisi menjadi raja dan berkenan di hati Tuhan. Itu adalah sebuah perjalanan. Sama, saudara. Hidup saya dan saudara adalah perjalanan. Ya. Sampai kita ketemu Raja kemuliaan itu. Katakan amin. Ya. Hal yang selanjutnya yang menghalangi kita adalah kita tidak setia di dalam proses Tuhan. Ya. Saudara, apakah dengan demikian semua hal yang kita akui di hadapan Tuhan begitu saja langsung dihapuskan? Ya, restitusi gitu ya. Enggak, saudara. Tuhan itu Tuhan yang adil. Ya. Ada reward, ada punishment. Amin. Dikatakan di sini Ibrani 12 ayat 6 dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Ayat 11 dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian, perhatikan baik saudara, ganjaran itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, saudara, ganjaran itu melatih hidup saya dan saudara. Jadi ketika saudara alami sesuatu karena ada maksud Tuhan untuk membentuk hidup saudara dan saya menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Saudara jalanin. Ya, tenang saudara. Saudara jangan berontak. Jalani itu dengan sukacita. Memang duka cita rasanya, sakit. Tidak enak. Tapi dikatakan di sini ada buah kebenaran yang akan saudara terima. Ya. Saudara, tidak ada hasil tanpa sebuah proses. Tidak ada garis akhir, garis finish tanpa sebuah pertandingan yang harus saudara lewati. Jadi di sini firman Tuhan katakan, jangan kau merasa tidak bersuka cita, karena nanti hasilnya
dari saudara ketika saudara merelakan diri saudara dibentuk oleh Tuhan, ya, sebagai anak-anak yang dikasihinya, saudara akan menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, sebuah penulisan dari seorang hamba Tuhan menuliskan demikian. Kalau saja kita menyadari betapa jahatnya kita akan menyambut hajaran. Karena itu cara Allah membersihkan kita, menyingkirkan dosa dan kebiasaan yang berdosa. Tetapi hajaran tidak disukai karena kita tidak percaya bahwa kita telah berbuat sesuatu yang layak mendapat hajaran. Saudara, apa yang dituliskan ini adalah sebuah hal yang biasa. Ya, manusia alami dari Taman Eden. Ya, manusia seringkali mengingkari ketidaktaatan dan pemberontakannya. Ya, ketika Adam ditanya, dia bilang, wanita yang kau berikan. Ketika wanita itu ditanya, wanita itu bilang ular, saudara. Ular tidak menunjuk lagi ya. Saya belum ketemu ayatnya, saudara. Tapi jelas sekali dikatakan di sini, kita harus sadar hari ini. Ya. Kita belum sempurna. Kalau kita bisa katakan kebaikan Tuhan, kita hanya menerima kebaikan Tuhan tetapi kita tidak mau hidup kita dikoreksi oleh Tuhan, hidup kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, kita menjadi orang yang egois dong. Betul gak? Kita punya seorang anak di rumah, anak-anak kita yang kecil, yang sekarang bertumbuh. Kalau dia hanya mau datang kepada bapaknya, kepada kita sebagai orang tua, hanya mau menerima yang terbaik. Tetapi dia tidak mau mengalami didikan dan ajaran kita. Dia akan menjadi anak-anak yang terhilang, saudara. Amin. Tuhan gak mau. Tuhan beri kasih karunia. Tapi kasih karunia juga membentuk hidup saya dan saudara. Amin. Saudara, saya tidak tahu nanti apa yang terjadi. Tetapi seandainya masa sukar itu benar-benar terjadi dan datang seizin Tuhan. Hal yang menentukan kita tetap berdiri tegak pada hari itu adalah kita yang memilih untuk dibentuk oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, kita jangan jadi anak-anak gampangan, saudara. Proses Tuhan membentuk kita supaya ketika masa-masa yang sulit, bahkan tersulit yang Tuhan izinkan bagi kita sebagai orang percaya, kita menyadari betapa baik dan kasih-Nya Tuhan. Dan kita cakap melewati masa-masa itu dengan kemenangan. Katakan amin. Percayalah. Nah, ini kunci, saudara. Ya, kalau saudara nggak percaya, ya saudara akan menikmati apa yang mengisi pikiran saudara, apa yang saudara nikmati melalui apa yang saudara lihat, saudara dengar. Ya, tapi kata di sini berkata percaya. Roma 15 ayat 13. Ya. Dikatakan demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh apa? Kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya. Saudara, ini bukan sekedar sebuah doa ya kepada jemaat di Roma. Tetapi ini adalah sebuah deklarasi, ya, sebuah perkataan yang sudah dialami ya, oleh Rasul Tuhan yang luar biasa. Dia melewati pengalaman bersama Tuhan dan dia berkata, ya, Allah akan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Tetapi perhatikan baik, di sini dikatakan apa? Apa yang memampukan saya dan saudara itu karena kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui firman-Nya. Hari ini saudara, firman Tuhan yang saudara renungkan menggerakkan hidup saudara, memimpin hidup saudara, menguatkan saudara. Apakah itu masih sampai hari ini? Atau firman Tuhan itu hanya saudara baca dan tidak terjadi dalam hidup saudara? Ya. Tetapi di sini katakan Roh Kudus melalui firman itu, saudara menjadi percaya bahwa kuasa itu bekerja
menumbuhkan ketekunan, memberikan penghiburan. Dan kita mengerti bahwa Allah satu-satunya sumber pengharapan, sukacita, damai sejahtera dalam iman kepada Dia. Katakan amin. Saudara, iman kita akan teruji hari-hari terakhir ini. Ya. Termasuk siapapun yang berbicara dan menyampaikannya. Ya. Pertandingan iman kita belum selesai. Amin. Tapi di sini jelas Roh Kudus dengan firman itu berbicara kepada kita. Pengharapan akan apa yang nanti kelak kita terima dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kesulitan, tantangan, pergumulan hari ini saudara alami, saudara harus melihat bahwa nanti kelak ada sebuah janji Tuhan, ada sebuah mahkota yang tersedia bagi kita, orang-orang yang setia sampai akhir. Ya. Nah, kasih Allah memenuhi hati kita dengan sukacita dan damai ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudara, sukacita dan damai itu gak langsung datang ketika saudara berdoa, minta itu kepada Tuhan. Enggak. Ya, tapi ketika saudara harus percaya melewati hari demi hari, waktu demi waktu, saudara harus teguh iman saudara. Bahkan mungkin ketika saudara belum melihat itu terjadi, saudara harus tetap teguh iman saudara. Amin. Karena ini ujian. Ayub diuji oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak perlu menjelaskan kepada Ayub, mengapa aku mau menguji engkau. Enggak perlu saudara. Ya. Karena dikatakan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Iman kita tidak menghentikan kinerja Allah. Allah tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada semua orang yang mengasihi Dia. Saudara, iman saudara tidak menghentikan Allah untuk bekerja, mendatangkan kebaikan. Tetapi, perhatikan baik, penghiburan dan sukacita kita tergantung daripada iman kita hari ini. Ya. Jadi sukacita saudara tergantung dari iman saudara. Ya. Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap menyertai hidup saudara, Tuhan tetap menjaga saudara, melindungi saudara, Tuhan tetap menggenapi janjinya. Tetapi kalau saudara mau melihat itu terjadi, perhatikan baik, iman ya yang teguh hari ini kepada Tuhan. Ya. Teladan Kristus. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Tidak ada yang bisa menjadi suatu sumber kekuatan dan sesuatu yang membuat kita tetap teguh berdiri sampai akhir selain Kristus yang telah terdahulu menunjukkan kepada kita, yang memimpin kita kepada iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang Dia duduk di sebelah Allah Bapa di sorga. Saudara, Yesus hari ini berdoa buat saya dan saudara. Amin. Dia tidak pernah menghendaki satu orang pun menjadi gugur imannya. Ya. Tetapi pastikan kita merindukan, ya, bahwa ada sesuatu yang menantikan saya dan saudara. Oleh karena itu, bersukacitalah karena nama saya dan saudara semua terdaftar di sorga. Bersukacitalah dalam Tuhan, karena di dalam Dia kita punya pengharapan akan warisan kekal yang jauh melebihi kesukaran apapun yang akan kita alami. Ya, apapun yang kita alami sekarang maupun yang akan kita alami ke depan. Memandang kepada Yesus berarti mengikuti teladan Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, saudara rindu sukacita itu saudara terima bersama-sama di sorga. Amin. Mulailah dengan bersukacita di dalam Tuhan di hari ini, di hari esok, bahkan di hari-hari kehidupan saudara, di mana Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memberkati. Mari kita tunduk di dalam doa.
Bapa terima kasih. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu membukakan pengertian kepada kami. Tidak ada satupun dari kami yang menjadi ragu, bimbang, takut, cemas, khawatir. Kalaupun itu ada Tuhan, pagi hari ini kami percaya Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau meneguhkan hati kami. Engkau menguatkan iman kami. Bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa kami lihat dan rasakan Tuhan. Tuhan, Kau berkata kasih karunia-Mu cukup bagi kami. Kami mengaminkan itu pagi hari ini. Karena oleh kasih karunia-Mu dan hanya oleh tinggal di dalam kasih karunia-Mu, sukacita kami boleh menjadi penuh. Dunia boleh berkata, tidak ada jalan keluar. Tapi oleh kekuatan sukacita di dalam Engkau, ada jalan keluar. Ada jalan yang akan Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Bapa, terus pegang tangan kami. Kami mau terus percaya. Kami mau terus percaya dan tetap percaya. Tuhan, Engkaulah Allah kami, penolong kami, pemelihara kehidupan kami. Kami mau berkata pagi hari ini tidak ada yang kami ragukan. Selain Engkau satu-satunya yang kami ingini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kehidupan bagi setiap kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Habakuk berkata di dalam pasalnya yang terakhir dan 3 ayat yang terakhir, saudara, dia katakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, sukacita yang dari Tuhan telah Dia berikan melalui anugerah keselamatan yang saudara terima. Saudara, tidak ada yang bisa menggantikan itu. Sekalipun bumi berlalu, langit bergoncang, tapi Engkau adalah Allah kekuatan kami. Engkau yang akan membuat kami tetap kuat berdiri sampai akhir. Kami berjuang sampai akhir, kami menutup mata. Engkau tetap Tuhan, kekuatan kami. Tuhan, berkat-Mu berlimpah-limpah bagi setiap kami pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sebuah lagu. Penyertaan-Mu sempurna, rancang